Ketika PKS serang Jokowi, niru PSI, ditulis oleh Adin dari suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tahun pemilu semakin dekat, sekitar 3 tahun lagi. Berbagai partai politik mulai menggeliat melakukan berbagai manuver untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya. PSI beberapa waktu lalu, melalui Ketua Umumnya Giring Ganesha, menyerang Anies Baswedan sebagai pembohong. Diakui atau tidak, manuver PSI bisa meningkatkan popularitas PSI karena dimuat berbagai media dan dibaca banyak orang. Walaupun tajuknya menyerang Anies Baswedan, tetapi serangan PSI ini akan mempunyai efek positif, yaitu meningkatkan popularitas Anies Baswedan dan bisa juga malah menaikkan elektabilitas. Politik memang seperti itu, unik, aneh, tapi nyata. Seperti apa yang dilakukan PSI dengan menyerang Anies ditiru oleh PKS. Kali ini, partai oposisi menyerang Jokowi dengan melempar hal terkait isu hutang. Presiden PKS Ahmad Sayhu menaksir Presiden Joko Widodo akan mewariskan utang lebih dari 7.000 triliun rupiah. Sebab menurut Sayhu, per September 2021 ini utang pemerintah sudah mencapai 6.000 triliun rupiah. Dalam pidatonya di kanal YouTube resmi PKS, Kamis 30 Desember 2021, Sayhu menyebut utang negara yang besar itu akan ditanggung Presiden di periode setelahnya nanti. Bahkan dia menilai dengan utang itu, pembangunan nasional di periode yang akan datang akan terhambat. Narasi tentang utang ini memang sering dijadikan isu yang empuk untuk menyerang pemerintah, seperti yang dilakukan lawan politik Jokowi di masa Pilpres 2019 lalu. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyebut utang pemerintah Indonesia digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra dalam pidato Indonesia Menang di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 14 Januari 2019. Menurut Prabowo, negara terus menambah utang untuk bayar utang dan menambah utang untuk membayar kebutuhan rutin pemerintahan, yaitu membayar gaji pegawai negeri. Prabowo mengatakan setiap negara pasti berutang, namun kebanyakan menggunakan utang itu untuk hal produktif. Prabowo mencontohkan Cina, setiap $1 Amerika Serikat utangnya akan menjadi $14 dalam 10 tahun. Begitu juga dengan Vietnam, tapi di Indonesia $1 Amerika Serikat 10 tahun jadi $3 atau $4 Amerika Serikat. Prabowo juga menyinggung utang serta kondisi keuangan badan usaha milik negara seperti Pertamina, PLN, Garuda Indonesia, dan Krakatau Steel. Menurut Prabowo, sejumlah BUMN itu bisa dibilang bangkrut karena kondisi keuangannya terus merugi. Panjang lebar membahas perihal utang negara yang merupakan penyerangan terhadap Jokowi. Tapi kemudian apa yang terjadi setelah Pilpres usai dan Prabowo kalah? Kita sama-sama tahu. Prabowo melakukan keputusan yang membuat para pendukungnya kecewa seperti PA212. Prabowo memutuskan untuk gabung dengan Kabinet Presiden Jokowi dan menjadi Menteri Pertahanan. Bahkan kemudian sang cawapresnya Sandiaga Uno pun bergabung menjadi Menteri Jokowi pada posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wow, terus tentang utang bagaimana tuh? Narasi beban utang negara yang disampaikan Presiden PKS Ahmad Sayhu sebagai hal yang klasik dan tidak pernah terbukti. Narasi tersebut terlampau klasik sebab hanya mengulang narasi-narasi sebelumnya, seperti jumlah utang, beban generasi, bangkrut, dan seterusnya. Namun narasi itu tidak pernah terbukti dan masyarakat tetap menjalani hidup seperti biasa. Apa yang terjadi kemudian? Kehidupan berjalan biasa saja, tidak bangkrut seperti yang diprediksi oleh Sayhu DKK bertahun-tahun lalu, karena pengelolaan yang digariskan undang-undang. PKS harusnya lebih sadar bahwa politik bukan sekedar mencari sensasi seperti lewat narasi utang. Masyarakat kita perlu diberikan pendidikan politik soal utang. Lanjutnya, politik juga perlu diedukasi. Tentang utang negara memang sering jadi perbincangan masyarakat. Seorang tetangga berujar bahwa karena utang negara yang begitu banyak, setiap orang di Indonesia ini, bahkan bayi yang baru lahir, terbebani utang negara sebesar sekian juta. Tetapi setelah puluhan tahun kemudian, tetap saja masyarakat tidak membayar secara langsung. Dan sebagaimana disebutkan, masyarakat hanya dibebani untuk bayar pajak dengan jumlah yang sesuai dengan aturan, seperti pajak motor, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Masyarakat membayar pajak kendaraan bagi orang-orang yang punya kendaraan, membayar pajak bumi dan bangunan, ya bagi mereka yang punya bumi dan bangunan. Begitulah, alhamdulillah hingga saat ini Indonesia termasuk salah satu negara yang cukup bertahan di tengah badai krisis ekonomi global selama pandemi COVID-19. Sehingga narasi mencekam dan negatif lainnya soal utang hanya akan memukul optimisme masyarakat. Selain itu, masyarakat juga akan merasa puas karena hutang negara digunakan untuk hal yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Insya Allah masyarakat tidak akan kecewa.
yang mulia, intinya yang terhormat dan penasihat hukum kita agak senang berbangga. Alhamdulillah proses sidang ini akhirnya bisa terlaksana setelah menunggu selama 8 bulan. Dan saya kembali penangkapan yang sana wewenang dengan tuduhan yang tidak rekayasa melalui case building yang dikait-kaitkan dengan peristiwa pidana pihak lain yang tidak ada hubungan kausalitas dengan saya. Semoga semua yang telah memfitnah saya melalui berbagai rekayasa yang sistematis tersebut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat saya jelaskan fakta-fakta peristiwa yang bertentangan tersebut dengan fitnah yang terjadi terhadap diri saya saat ini adalah Desember 2016 saya menjadi koordinator lapangan aksi 212. Dalam acara tersebut hadir hampir seluruh pejabat tinggi negara ini. Ternyata ketua KPK terpilih Irjen Pol Firly dulu jadi idola saat aksi 212. Ada di atas mobil komando yang menggunakan sorban merah itu saya di depannya itu. Itu ada kepala ketua KPK-nya. Mengapa saya katakan perkara ini fitnah dan rekayasa? Sebab semua orang yang ditangkap dan bahkan terpidana dalam kasus terorisme yang tidak ada kaitan dengan saya telah diarahkan, digiring, bahkan dibuatkan konser opini melalui berbagai media, baik media mainstream maupun media sosial para buzzer, dalam rangka menjadikan saya sebagai target operasi untuk ditangkap dan dipenjarakan minimal hingga selesai pemilu 2024. Maka rekayasa melalui instrumen hukum terhadap saya dalam perkara aku dipaksakan berjalan sedemikian rupa seolah-olah saya ada kaitan dengan peristiwa terorisme ataupun dengan jaringan teroris. Upaya Munarman mengecoh persidangan menjadi sebuah pertunjukan orkestra, ditulis oleh Rasto. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kiat agar dapat bersikap secara objektif adalah berusaha melepaskan diri kita dari belenggu keberpihakan terlebih dahulu. Artinya, sangat tidak memungkinkan bagi seseorang memiliki cara pandang dan bersikap objektif jika sikap keberpihakan masih mempengaruhi emosi diri dan rasionalitas kita. Intinya, apa yang disebut berpikir dalam bersikap objektif adalah cara pandang berdasarkan dan bersandarkan pada fakta, bukan cara pandang yang diproduksi dari sikap keberpihakan, baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Contoh, sempat beredar rumor yang mengatakan ada affair antara seorang presenter atau host sebuah acara talk show dengan Anies Baswedan. Dalam kasus ini, kita tidak bisa begitu saja percaya dengan isu yang beredar itu, walaupun kita bisa merasakan perubahan sikap presenter terhadap Anies, yang pada awalnya bersikap kritis dengan mempertanyakan pertanyaan yang menohok, kini sikapnya lebih soft, dalam arti tidak lagi melontarkan pertanyaan yang tajam seperti sebelumnya. Walaupun kita tidak memiliki respek kepada seorang manusia seperti Anies, tetap saja hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk pembenaran atas rumor yang berkembang, selama kita tidak memiliki data dan fakta yang akurat menyangkut hal itu. Pendek kata, objektivitas adalah pandangan yang dihasilkan dan terbentuk karena kesetiaan dan kepatuhan kita pada data dan fakta. Dan selain itu adalah penilaian pribadi yang disebut dengan istilah subjektif, atau yang sekarang dikenal dengan terminologi hoax. Alasan ini bermaksud mengulas sebuah berita yang sedang viral mengenai pembacaan eksepsi Munarman di persidangan sebagai terdakwa yang disinyalir telah melakukan kegiatan terorisme. Mungkin melalui nota keberatan yang disampaikannya itu, Munarman berharap dapat mempengaruhi dan mengaburkan jalannya persidangan. Dengan begitu dirinya terhindar dari keputusan yang bisa memberatkan dirinya. Bukan hal yang mustahil jika itu memang diupayakan oleh orang seperti Munarman, mengingat rekam jejaknya sebagai seorang aktivis yang telah malang melintang dengan segudang pengalaman dalam menangani dan menghadapi kasus hukum. Bukanlah pula hal yang mudah menjatuhkan sanksi atas diri seseorang, terlebih pengetahuan yang dimiliki orang sekaliber Munarman yang tahu betul dan memahami bagaimana seluk-beluk sebuah proses hukum sehingga muncul dugaan persidangan akan berjalan alam. Namun, sepertinya prediksi itu tidak terlalu berpengaruh signifikan, mengingat pihak kejaksaan menyatakan bahwa lembaga telah menyikapi berkas perkara atau P21 pada 1 Oktober 2021 lalu. Artinya kasus Munarman secara pasti akan diproses dan disidangkan di pengadilan. Akhirnya, pada Rabu 15 Desember 2021, persidangan dilaksanakan secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat Munarman membacakan eksepsinya, ia berada di bawah tekanan emosi yang berat. Bukan karena menahan kebelet tapi memang Munarman berupaya agar isak tangisnya
dalam membacakan nota keberatan yang menggunakan loudspeaker dapat merangsak hingga terdengar keluar. Namun kita maklumi, dirinya juga seorang manusia biasa yang bisa menangis, walau sering menunjukkan sikap seperti seorang pemberani. Iya, Munarman adalah seorang pemberani, tapi bohong. Atau sebenarnya, dirinya adalah seorang penggila film-film India yang sering memperagakan adegan bernyanyi sambil menangis. Jadi wajar kalau dalam pembacaan eksepsinya, Munarman berusaha sambil menangis seperti aktor India Sunil Dutt. Lalu dengan suara bergetar seperti vibrator, Munarman menyumpahi majelis persidangan yang telah menangkap dan mengadili dirinya. Semoga semua yang telah memfitnah saya melalui rekayasa yang sistematis tersebut mendapat azab dari Allah SWT. Tidak berhenti sampai di situ, tiba-tiba dirinya melanjutkan. Ternyata Ketua KPK terpilih Irjen Paul Firly Bahuri dulu jadi idola saat AC 212. Ada di atas mobil komando yang menggunakan sorban merah itu, saya di depannya itu. Lalu berkata, maka sudah dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi negara yang hadir di Monas tanggal 2 Desember 2016 tersebut sudah berpindah ke alam lain, sebab kesempatan tersebut adalah kesempatan emas bagi seseorang yang otaknya adalah otak teroris dan keji, ujarnya. Suatu ungkapan retoris bombastis yang mampu menghipnotis nalar masyarakat yang kadung terpapar paham radikalis. Tapi bagi yang memiliki cara berpikir logis, retoris macam ini bisa dipahami sebagai upaya untuk menjauhkan persidangan berjalan sebagaimana mestinya. Munarman sedang menebarkan ranjau di persidangan dengan membenturkan antara hukum positif atau hukum negara dengan hukum agama yang diyakininya sebagai landasan perjuangan dalam memaksakan kehendaknya untuk menjadikan bangsa ini sebagai negara agama atau pemerintah bersyariah. Dirinya telah dengan sengaja dan terang-terangan melakukan fait accompli di persidangan melalui eksepsi atau nota keberatan yang dibacakannya. Di sisi lain, dirinya mengatakan bahwa pejabat negara juga terlibat aksi pengacauan karena turut hadir dalam aksi yang diselenggarakan di Monas. Bahkan Firly Bahuri berada di atas mobil komando bersama dirinya. Artinya, jika Munarman diproses secara hukum, seharusnya pejabat negara yang turut hadir dalam aksinya di Monas juga harus diproses secara hukum. Kalau begitu argumentasinya, seharusnya juga pedagang cendol atau pedagang celok juga harus diproses karena mereka hadir dalam peristiwa dimaksud. Disinilah dirinya berusaha mendapatkan mens rea atau niat pejabat plus tukang cendol dan celok yang hadir dalam aksi tersebut sama dengan tujuan aksi yang mereka lakukan. Tentu saja pandangan ini membuat kita mau ngagak berjamaah kalau mengikuti jalan pikiran Munarman yang memang berusaha menghancurkan upaya penegakan hukum dalam eksepsi yang dibacakannya. Lalu apakah benar seorang Munarman memiliki keberanian untuk menghabisi para pejabat negara yang hadir dalam acara tersebut? Tentu saja hal ini tidak akan dilakukan karena dirinya bukanlah seorang eksekutor atau lone wolf. Hasil investigasi yang dilakukan Densus 88 diketahui Munarman adalah aktor intelektual dari serangkaian aksi baiat di beberapa lokasi. Sementara tuduhan yang dihembuskan oleh dirinya terhadap kedekatan Ketua KPK Firly Bahuri dengan aksi PA212 adalah bumbu yang terlalu gurih sehingga menimbulkan rasa mual yang kuat. Apakah strategi fait accompli yang dilakukan oleh Munarman akan berhasil mengecoh jalannya persidangan? Hanya waktu yang dapat menjawab. Sementara narasinya sedang Munarman mainkan di balik pernyataan yang menyebutkan nama Ketua KPK Firly Bahuri, seolah mengisyaratkan ada peran dari pihak-pihak tertentu yang secara sengaja memanfaatkan menjadi sebuah pertunjukan orkestra yang berfungsi mengalihkan perhatian terhadap kasus yang lebih besar lagi. Jadi, bisa jadi hal ini memiliki hubungan dengan cerita Firly menyangkut pendapatnya tentang presidential threshold. Yang jelas pernyataan yang dikemukakan Firly di luar kompetensinya sebagai Ketua KPK. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Terupdate.